Happy Halloween guys. Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita kembali lagi di cerita-cerita horor. Segmen Random Talk. Di video sebelumnya aku tuh sempat membagikan beberapa cerita-cerita horor dari followers aku dan sangat menarik. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita horor boleh dibagiin ke aku ya. Kalau nggak mau di-publish namanya, aku tetap menjaga privasi siapapun. So, seperti di judul dan thumbnailnya, ini menarik perhatian aku ya karena cerita dari member-member zodiak, ayang-ayang kita semua, aku langsung merinding. Dan cerita dari mereka itu sempat aku alami juga. Jadi selain aku membagikan cerita dari ayang-ayang kita, aku juga membagikan cerita dari pengalaman aku sendiri. So without any further ado, let's move on to the story. By the way, di sini aku akan membagikan cerita dari yang pertama sampai urutan terakhir di interview radio itu loh. Dan di sini aku sangat berterima kasih buat channel ini yang membagikan subtitlenya. Buat teman-teman soblis yang kurang paham walaupun udah dikasih subtitlenya, aku akan ceritain lagi di sini. So, the first member, 这是我的男朋友李尔言. Aku sampai catat guys di buku. Nah, cerita dari member-member zodiak. Demi video ini, jadi ceritanya si Oyin ini masih kecil, mungkin usianya tuh sekitar anak-anak SD lah ya. Dia lagi di kamarnya, siap-siap mau tidur. Ketika dia berbaring di tempat tidur, menjelang ngantuk nih ya, udah mau pules, akhirnya tanpa sadar, sebenarnya tidur dia tuh udah pulas. Tapi saat bangun, dia melihat wajahnya sendiri. Aku baru cerita ini langsung merinding loh. Dia juga bingung gimana cara menjelaskannya saat posisi ngelihat wajahnya sendiri. Tapi dia tuh nggak bisa ngegerakin badannya. Kayak kok susah banget ya, padahal dia tuh sadar kalau dia tuh udah bangun. Tapi kenapa dia ngelihat wajahnya sendiri? Tapi setelah melewati susah gerak badannya, akhirnya dia beneran bangun. Di dalam benaknya dia merasa kayaknya ada something wrong. Ada sesuatu yang salah di dalam diri aku. Di situ dia masih berpikir dan bertanya, what's wrong with me? Ini ceritanya Oyin tuh sebenarnya sebentar banget ya. Tapi merinding banget buat aku karena aku ngalamin ini juga guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin gak sensitif, mungkin kamu gak ngerti ini tuh maksudnya apa. Kenapa Oyin bisa ngeliat dirinya sendiri? Sebenarnya faktanya adalah dari pengalaman aku, dari semua sumber yang aku riset, terus aku nontonin orang-orang indigo juga ya. Jiwanya Oyin sebenarnya udah lepas dari badannya guys. Itu namanya astral projection. Jadi benar-benar sebenarnya manusia tuh punya kesempatan, bukan punya kesempatan. Pasti ada beberapa orang yang pernah mengalami itu tapi mereka nggak sadar. Mereka anggapnya ya ini mimpi doang. Ini badannya Oyin. Dia tuh udah tertidur pula sebenarnya. Dan ini arwah dia sebenarnya udah bangun. Yang bangun tuh arwahnya, bukan badannya guys. Yang bangun arwahnya. Terus dia nengok. Dia ngelihat badan dia lagi tidur. Itu yang aku sebut tadi, astral projection. Di hari ulang tahun aku yang ke-23. Sebelum ke next member, mungkin aku cerita sebentar ya di sini biar kalian tuh mungkin dapat wawasan dari aku. Tapi aku nggak sempat ngeliat wajah aku sendiri sih. Tapi aku ngeliat tangan aku masih berbaring. Padahal aku udah bangun. Posisinya sama. Jadi astral projection tuh posisinya masih sama, tempatnya sama, baju yang kalian pakai juga sama, dan suasananya tuh benar-benar sama karena momen saat ini. Saat ini kan kalau sekarang aku lagi pakai hoodie hijau, rambutnya digerai. Terus misalkan kalau astral projection, aku melihat diri aku ya bajunya kayak gini juga, suasananya sama. Cuma suasananya tuh kayak rada remang, agak gelap-gelap karena kamu masuk ke dimensi makhluk sana dan kita menurunkan derajat kita sebagai manusia untuk ke dunia mereka gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang normal sih. Bukan hal sesuatu yang menakutkan ya. Menurut aku, pasti ada masanya orang tuh ngalamin ini. Tergantung seberapa sensitifnya kamu, seberapa kotornya tempat itu sih. Ya aku juga nggak tahu karena aku bukan indigo ya guys. Tapi dari pengalamannya Oyin, aku mengerti walaupun ceritanya singkat ya. Tapi itu serem guys kalau amit-amit roh kamu nggak balik-balik ke badan bagaimana? Next member, Kyumin. Saat usia 17 tahun, si Gyumin ini lagi di rumah orang tuanya. Masih remaja, masih sekolah ya, karena dia seumuran sama aku guys. Dia lagi di rumah orang tuanya, dan akhirnya dia main game di kamarnya. Terus di sebelah kamarnya Gyumin ini ada dapur. Jadi ini kamarnya, di sana tuh pas buka pintu langsung ada dapur. Jadi kita bisa ngeliat ada orang masak, ada kulkas, dan ya peralatan dapur lainnya. Nah pada saat itu Gyumin tuh lagi asik banget main game. Dia main game di situ. Tapi posisi pintu kamar Gyumin itu kebuka.
Jadi dia bisa ngintip ada siapa di dapur. Misalkan mamanya masak atau siapapun yang ngambil minum di kulkas gitu, dia bisa tahu. Penglihatan kita kan gak cuma di depan sini. Di ujung mata juga kita sadar kan ada sesuatu yang lewat atau ada orang yang mau datang ke kita, yang manggil kita gitu, kita sadar dari ujung mata. Nah si Gyumin tuh ngeliat dan sadar kalau itu mamahnya lagi bolak-balik. Ya udahlah, bodo amat gitu. Lanjutlah main game. Karena dia sadar mamanya itu mondar-mandir, ya pasti dia bisa denger dong suara yang ada di dapur. Di pertengahan main game, Gyumin tuh kayak udah mulai ngantuk gitu loh. Jadi dia memutuskan untuk istirahat sejenak, diambil bantal guling terus tidur dulu tuh. Udah selesai istirahat, akhirnya dia bangun. Dia lanjutlah main game di kamarnya. Ini mulai horornya. Lagi-lagi mamanya tuh mondar-mandir mulu. Sampai Gyumin tuh kayak, ya udahlah, sebagai anak kan pasti kita nanya dong ke mama kita, "Mah, aku makan apa hari ini?" Gyumin tanya gitu. Tapi mamanya diem aja. Mamanya nggak jawab apapun, tapi Gyumin sadar sesuatu. Plot twistnya, dia ngeliat mamanya lagi tidur di kamarnya. Karena Gyumin sempat ngeliat ke belakang. Oh, mama gue lagi tidur siang nih. Dia baru sadar di situ. Yang mondar-mandir di dapur itu siapa? Di situ dia masih bertanya-tanya, masih nggak percaya. Aku nggak tahu itu siapa. Itu ceritanya dari Gyumin. Aku adalah orang yang sangat percaya, teman-teman. Makhluk itu tuh bisa menyerupai orang yang kita kenal. Tanpa sadar mungkin kamu pernah mengalami hal ini. Kamu ketemu sama orang yang kamu kenal, kamu mungkin ngobrol sama dia, tapi vibes dia tuh beda. Faktanya, dia lagi di mana gitu. Dia lagi nggak ngobrol sama kamu. Terus, kamu ngobrol sama siapa? Next member, Zayan. Ini ceritanya Zayan sangat aku pahami, karena kan dia ngomongnya campur bahasa Inggris juga ya. Pengalaman Zayan diceritakan pada saat dia SMA. Sekolah menengah kan dia bilang. Dia pulang sekolah, itu udah sore banget. Mungkin nyampe rumah tuh kayak udah menjelang maghrib gitu nggak sih? Karena kan dia bilang pulang sekolah suasana tuh sudah gelap. Dia pulang lah sampai rumah, udah capek banget badannya. Abis pulang sekolah, dia memutuskan untuk tidur. Harusnya kita di Indonesia itu cuci tangan, cuci kaki, mandi yang bersih kan. Jangan langsung tidur kalau misalkan kita baru pulang sekolah atau baru pulang kerja. Bener nggak teman-teman? Nah Zayan ini udah capek banget, mungkin karena padatnya jadwal sekolah. Ketika dia tidur, dia mengalami hal menyeramkan. Jadi Zayan itu bermimpi. Dia tuh kayak lagi di sebuah taman, tapi itu taman itu rada dark, agak gelap. Di situ dia lagi bareng sama temen-temennya. Karena mimpi ini sangat menyeramkan, Zayan tuh sebenarnya masih inget rasa takutnya itu loh. Padahal itu udah lama banget dan cuma dia masih inget sampai sekarang. Terus ada satu cewek di sana, itu sebenarnya adalah sosok Miss K. Ya you know lah guys, di Indonesia kan terkenal banget dengan sosok itu ya. Dari situ Zayan tuh kayak bingung, si cewek itu di ujung sana. Dia pakai gaun putih, rambutnya panjang, kukunya juga panjang banget, menyeramkan. Dia diem aja. Cewek itu diem aja. Terus Zayan tuh kebingungan kan. Padahal teman-temannya ngomong, ini menyenangkan loh di sini. Apa yang menyenangkan coba? Kalau yang aku tangkap dari ceritanya Zayan, si Kunti itu tuh kayak mendekat ke arah Zayan di telinga kanannya. Dia kayak sambil ngomong, "Hey, Agi, Agi," bahasa Koreanya kan. Terus sambil memegang tangannya Zayan. Itu lumayan shock karena rasanya tuh seperti panas sampai terbakar. Terus Zayan tuh teriak, "Mama!" Akhirnya kebangun. Dan horornya, bekas yang dipegang sosok itu di mimpinya itu membekas pas dia bangun. Oh my god. Aku merinding guys, karena di situ tuh membekas di tangannya. Padahal kan mimpi kan harusnya nggak ada sesuatu yang terjadi di fisik kita, ya mimpi doang gitu, di pikiran bawah sadar. Tapi kenapa itu sampai di dunia nyata dan di fisiknya? Ini menurut aku ya, menurut sotoy aku, Zayan sebenarnya udah lepas dari badannya, dia sempat masuk ke dimensi itu. Untungnya Zayan tuh nggak dibawa sama sosok cewek itu, langsung teriak "Mama" gitu kan, untuk bangun dan sadar. Di situ mamanya langsung ngomong, "Makanya kamu mandi dulu, abis pulang sekolah mandi." Percaya atau enggak ya teman-teman, ketika kita dari luar harus cuci kaki, cuci tangan itu wajib loh. Aku selalu kayak gitu. Teman-teman yang nggak pernah cuci tangan, cuci kaki setiap pulang sekolah, pulang kerja, atau pulang kuliah, kamu harus cucian. Pokoknya bersihin deh badan kamu, karena ketika kita dari luar itu energi negatifnya tuh nempel. Maksudnya kita tuh ketemu orang kan. Kita kan ketemu banyak orang. Kalau misalkan keluar, ketemu orang yang begini, begitu, energinya tuh kena. Karena energi itu sangat menular. Apalagi kalau misalkan kamu melewati tempat yang sangat negatif vibes.
Ketika itu ngena di kamu energinya, terus kamu bawa pulang, kamu nggak cucian, ya udah gampang nempel gitu. Zayan. Next member, Bomsu. Oke, cerita Bomsu ini jujur aku tuh rada gak ngerti gitu loh di awal ya. Tapi di sini aku baru menangkap di mana horornya. Jadi Bomsu itu masih sekolah ya. Padat banget jadwal PR. Jadi PR tuh susah, banyak, dan dia tuh butuh bantuan dari teman-temannya. Jadi kayak kerjain bareng-bareng gitu loh. Teman-teman juga pernah kan ngalamin ini kayak, aduh PR ini susah, kita kerjain bareng-bareng. Ini terjadi di tahun pertama sekolah menengah. Di tahun keduanya, kata Bomsu. Jadi sekolahnya Bomsu tuh lagi liburan. Dimana semua orang tuh lagi ngerjain PR yang aku bilang tadi. Gara-gara PR banyak, itu tuh bikin Bomsu jadi kayak hard work. Jadi harus lebih kerja keras, pokoknya berjuanglah demi nyelesain PR-nya. Aku juga bingung itu sesusah apa ya PR-nya sampai Bomsu rela bergadang gitu. Tapi sisa di minggu akhir, Bomsu tuh kayak udah nggak ngapa-ngapain. Maksudnya udah nggak sesibuk di awal-awal lah. Mungkin PR-nya udah mau kelar gitu ya. Akhirnya Bomsu memutuskan untuk pergi antara pukul 1.30 dan jam 2 ya, pokoknya di jam-jam dini hari. Dia tuh pergi ke suatu tempat, aku lupa di ceritanya tuh apakah dia ke sekolah. Pokoknya tempatnya itu dibagi dua, cewek dan cowok, jadi dipisah. Pas dia pergi ke tempat itu, masih subuh ya, maksudnya siapa sih orang yang mau beraktivitas di jam segitu? Dia udah datang tuh ke tempat itu. Tiba-tiba ada satpam, kamu ngapain jam segini? Pak, saya mau kerjain PR nih, PR susah banget, tolonglah, saya pengen masuk gitu, kata Bomsu. Nah pada saat itu Bomsu tuh sadar, di gedung cewek dia ngeliat lampunya tuh nyala, kayak ada orang lewat lah beraktivitas di dalam gedung itu. Sementara yang cowok nggak ada, yang cewek doang. Terus dia mikir, wah siapa nih yang udah datang selain aku? Kalau misalkan ada orang di dalam gedung itu, masa aku nggak boleh masuk gitu loh. Logikanya Bomsu gitu. Akhirnya Bomsu dan temannya itu dibolehin masuk. Nah, karena ada rasa penasaran dari Bomsu, dia ke tempat si cewek itu yang tadi ada orang lewat gitu kan. Ketika dia masuk ke dalam gedung cewek, gak ada siapa-siapa. Pas dia datang juga, loh, lampunya ternyata mati. Padahal guys, di luar tadi Bomsu sebelum masuk pas dihalangin satpam itu lampunya nyala kayak orang beraktivitas seperti biasa. Terus pas dia samperin, loh kok lampunya mati, nggak ada orang. Terus pada kemana? Bomsu tuh masih mikir, terus siapa yang datang sebelum aku? Turunlah Bomsu ya, dia turun, nggak ada satpam. Oh my god! Terus tadi Bomsu ngobrol sama siapa? Dari mana Bomsu tahu itu nggak ada satpam? Karena ada satu satpam yang datengin dia. Terus Bomsu nanya lah, dan satpam itu jawab, nggak ada satpam kok dari tadi di sini. Jeng jeng jeng. Padahal Bomsu lihat itu rantainya dibuka lo pakai kunci. Nah terus kuncinya kemana? Di situ Bomsu kayak linglung. Yang terjadi tuh apa barusan? Itu beneran aku atau enggak ya? Kok aku bisa jadi di sini? Kalau emang nggak ada satpam dari tadi, terus itu siapa? Kok aku bisa masuk? Wah, di situ Bomsu sampai sekarang masih mikir. Teman-teman punya cerita yang sama juga nggak kayak Bomsu? Coba deh komen di bawah. Next member, si paling narsis dan memang tampan, Sing. Pengalaman dari Sing itu dimulai pada saat dia masih kecil. Sebagai anak kecil, kita tuh sering gak sih kayak dipanggil sama tetangga? Mungkin karena dia tuh gemes sama kita gitu loh. Aku juga dulu waktu kecil kayak suka dipanggil. Aku juga kadang kalau misalkan ada anak kecil yang lucu, aku kayak suka sapa walaupun dia gak kenal sama aku, tapi aku demen gitu. Punya tetangga, kita sebut saja si Om. Karena dia sebutnya Ajushi waktu ceritakan. Ya udah Om-Om lah. Om ini tuh kayaknya gemes gitu loh sama Sing, karena mungkin anaknya lucu, cakep, ceria kan. Om itu suka banget kasih snack dan minuman. Harusnya diajarin untuk jangan mau menerima dari orang asing, tapi mungkin keluarganya Sing ini udah kenal sama Om ini ya, jadi kayak oh ya udah, nggak apa-apa, udah kenal. Bukan orang asing lagi lah bagi dia. Tapi kejadian setiap ketemu sama Om itu ketika Sing pulang sekolah. Jadi saat dia pulang sekolah, dia ketemu Om itu, dan Om itu kayak, halo dek, ini ada makanan dan minuman, snack ya. Di puncak horornya, di satu hari itu, ya dia ketemu lagi lah sama si Om itu. Seperti biasa ngasih snack dan minuman. Tapi keesokan harinya, papanya Sing ngomong kalau Om itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Oh my god, Sing. Aku merinding sumpah. Astaga, mak cucing. Terus kok dia bisa nerima permen dan minuman itu? Dan horornya guys,
makanan dan minuman itu masih ada loh di rumahnya Sing. Jadi kepercayaan orang Hong Kong, Chinese, karena kebetulan aku Chinese juga guys, arwahnya tuh masih ada di sekitar rumah itu seminggu atau sebulan lah dia masih di situ. Maksudnya Sing beneran menerima dari orang itu, cuma sayangnya Sing nggak sadar kalau itu adalah wujud sosok arwah gitu. Ya gitulah guys, emang kita tuh tidak bisa menjelaskan hal ini pakai logika. Kalian mungkin ada beberapa yang sangat logis, jadi nggak percaya sama cerita ini, that's okay, karena semua orang punya pengalaman dan kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau bagi aku sangat percaya. Karena mungkin kita sama-sama Chinese, jadi kita punya kepercayaan kayak gini. Aku juga sering banget kok punya pengalaman gitu ketika papa aku udah meninggal. Dan itu usia aku tuh masih kayak 8 tahun atau 7 tahun lupa. Aku masih kecil dan aku beneran ngeliat papa aku masih ada. Dan aku nggak ada rasa takut sama sekali. Aku tuh kayak sadar aja ada papa aku di sana. Dan beneran guys, wujudnya itu bener-bener bukan kayak Casper. Memang plek kayak orang aja gitu loh. Ada gitu aku ngeliat. Tapi ya papa aku nggak ngomong sama aku. Cuma aku kayak ngeliat, gitu loh. Kayak ada, pas itu udah hilang lagi. Tapi bentuk fisik aku masih ingat banget papa aku pakai baju apa, rambutnya gimana, itu membekas banget di otak aku dan gak pernah hilang. Ketika orang udah meninggal, itu mereka belum nyebrang, mungkin masih stay di rumahnya untuk menunggu doa-doa dari keluarganya, atau pengen ngelihat, aduh anak gue masih kecil tapi sudah meninggal gitu. Ya maksudnya dia pengen semua keluarganya itu mengikhlaskan dia pergi. Jadi ketika keluarganya sudah mendoakan dan sudah ikhlas, jadi dia bisa menyeberang ke alam berikutnya dengan rasa tenang. Next member, Wayne. Let's get it. Oke, cerita Wayne ini sebenarnya Wayne juga rada benci dengan pengalamannya, karena selama cerita aku lihat dia tuh males banget karena dia nggak mau nginget-nginget masa itu lagi. Bang Iwan juga bilang, aku sebut saja Bang Iwan, kalau ceritanya tuh memang tidak begitu menyeramkan saat diceritakan. Peristiwa yang terjadi itu menyeramkan bagi dia. Jadi kalau diomongin dong tuh kayak nggak serem gitu, kata Wayne. Ini Wayne yang ngomong ya guys. Jadi Wayne ceritanya itu pada saat di bangku kuliah. Kalau di Indonesia kan kita kayak ngekos ya. Merantau lah, anak rantau tinggal ngekos, bukannya anak PP. Nah dia tuh tinggal di asrama bareng teman-temannya yang jaraknya itu deket lah sama universitasnya. Kejadian itu Wayne alami ketika usianya 20 tahun. Pada saat Wayne memasuki di 1 semester itu, terjadi saat dia tinggal di asrama. Wayne bersama teman-temannya dan 3 orang itu hidup sendiri, maksudnya hidup mandiri ya. Akhirnya Wayne pergi ke asrama dan tidur sepanjang waktu. Jadi mungkin karena dia lelah kuliah, jadi dia butuh istirahat. Ada 4 orang yang tidur di lantai, ditatakin sama selimut. Wayne pergi ke tempat 4 orang tadi yang tidur di lantainya. Dia ke kamar temennya yang di sana. Dia tidur di sana. Akhirnya mereka tidur dan dia kunci pintu. Tiba-tiba tuh si Wayne kayak ngedenger suara tidik gitu loh. Suara khas, aku juga bingung ini mendeskripsikannya gimana ya. Jadi mungkin suara kuncinya ya. Kuncinya tuh kayak bunyi tidik gitu. Nah, Wayne tuh kayak awalnya, udah dia akhirnya bodo amat kan. Apa itu suara kunci pintu? Bunyi tidik gitu kan. Awalnya sih bodo amat ya dari Wayne sama teman-temannya itu. Tapi lagi dan lagi suara tidik itu ada pada waktu yang sama, dan dia tuh kayak ngerasa ada sesuatu yang salah. Akhirnya Wayne itu bangun, gak jadi tidur dia guys. Dia sama teman-temannya itu ke tempat untuk copotin si kunci. Jadi baterai kuncinya itu tuh dilepas. Aku nggak tahu ya sistem kuncinya tuh menggunakan baterai. Kira baterainya dilepas biar Wayne tuh nggak ke distract dengan suara tidik. Keesokan harinya karena baterainya itu udah dikeluarin, ya udah dia ngerasa kayak aman lah. Dia cobalah tidur lagi. Tiba-tiba suara tidik itu muncul lagi. Padahal itu baterai udah dikeluarin dari kunci pintu. Kayak mau tidur orang tapi diganggu. Ya, mungkin teman-teman apakah pernah punya pengalaman yang sama? Mendengarkan sesuatu yang aneh berulang-ulang padahal kamu tuh butuh istirahat. Next cerita dari Dapin. Ini pengalaman yang benar-benar bikin Davin takut. Karena Davin ini takut sama film horor. Dia tuh gak suka sama sesuatu yang mistis dan horor. Kasian banget ya. Davin, peluk aku sini. Aku yang pecinta horor, terus kalau ketemu Davin kayaknya gak cocok deh kalau nonton horor banget. Jadi Davin ini mengalami pada saat dia trainee guys. Gedungnya itu masih gedung yang lama, bukan gedung yang sekarang. Akhirnya Davin pergi ke suatu gedung. Aku gak tahu ini gedungnya yang dia latihan waktu trainee kali ya. Dia mau lihat-lihat dulu nih, sesuatu yang indah, cakep lah gedungnya. Dan harus kamu tahu juga, di tempat itu tuh ada beberapa anggota trainee.
Jadi sebelum dia debut, banyaklah trainee-trainee di sana. Davin tuh banyak banget latihan ngedance di pagi hari. Tapi pada saat itu, Davin tuh jam 3 pagi sendirian di sana. Gila ya, aku tuh mikir deh, kehidupan di Korea tuh sampai subuh. Mereka tuh kerja keras sampai subuh. Aku nggak bisa ngebayangin gimana jam tidur di sana. Davin ini latihan sampai jam 4 sore, guys. Nah, cahaya lampu di sana waktu dia latihan tuh memang agak kuning. Sebenarnya ini kayak lampu aku juga agak kuning, guys. Tapi di kamera kenapa kayak nggak kuning ya? Nah, selama dia latihan, tiba-tiba lampunya tuh mati. Terus nyala lagi. Mati lagi. Nyala lagi. Karena dia lagi sendirian, dia tuh takut. Duh, tolonglah, aku lagi sendirian. Terus dia juga mikir, ini perusahaan apa belum bayar listrik ya? Di dalam gedung itu kan ada 2 lantai ya. Seperti cerita Gyomin sebelumnya, Gyomin tuh bilang ada sesuatu yang mondar-mandir di area dapur kamar mandi. Nah, Davin juga merasakan hal yang sama. Sesuatu terjadi di kamar mandi. Davin juga tahu kalau memang sesuatu itu familiar. Ada yang bolak-balik di dalam gedung itulah. Nah, Davin akhirnya ke kamar mandi. Terus menuju ke tangga. Terus Davin mikir kan, oh, apa ada satpam yang lewat? Karena dia juga kayak ngerasa ada mondar-mandir di sana. Nah, akhirnya Davin itu tutup pintu. Aku juga nggak tahu dia masuk ke dalam ruangan apa sampai akhirnya dia tutup pintu. Kayaknya ke ruangan dia latihan deh. Ya udah, dia tutup pintu, kencang banget, gubrak gitu kan. Tiba-tiba ada suara. Di situ dia rada nge-freeze. Dia tuh nggak bisa konsentrasi karena nggak dengar suara. Terus akhirnya Davin nanya, nunggu Seo? Siapa? Nggak ada jawaban sama sekali. Padahal pintu itu tuh gede. 2 bilik pintu gitu loh. Tapi bisa-bisanya suara ketok itu tuh keras banget. Ya udah, karena dia udah selesai juga latihan, dia buru-buru pengen pulang. Dia menuju ke asrama. Karena tadi dia manggil, nunggu Seo, nggak ada yang jawab selama perjalanan pulang. Dan sampai detik ini dia mikir, itu fans kali ya? Apa Sasaeng? Atau siapa? Dia masih kayak nggak percaya, tapi dia ngalamin ini, dia ketakutan. Begitu cerita dari Davin. Next member, Uncik. Ini disclaimer ya, kalian jangan bawa serius ceritanya Hyunsik. Let's go. Jadi Hyunsik itu pada saat masih sekolah menengah, dia tuh main sampai subuh. Gila, aku masih speechless dengan jam produktif di Korea. Yaudah, Hyunsik pulang tuh ke rumahnya jam 2 pagi. Pas dia udah sampai rumah, semua keluarganya udah tidur, mama, papa, Nuna. Nuna itu kakak perempuan. Abis pulang sekolah, dia mandi, terus dia ke kamarnya untuk berbaring tidur. Nah, pas dia lagi berbaring, tiba-tiba ada sesuatu yang datang dari belakang Hyunsik, yaitu bapaknya. Selesai. Pengen si Hyunsik ya, bercanda dia karena Hyunsik itu nggak punya pengalaman horor sama sekali. Dia nggak punya pengalaman menyeramkan. Berarti Hyunsik ini bukan tipe orang yang sensitif, guys. Jangan ekspektasi tinggi dengan cerita horor dari Hyunsik ya. Aku juga sebagai istrinya kayak Hyunsik. Ih, tapi dia lucu banget sih, menghibur. Ya udah, next member terakhir, Uri leader Lex. Lex, jadi ceritanya Lex ini dia ngalamin pas baru-baru ini promosi Our Days. Ya udahlah, dia capek syuting kali ya. Dia udah punya rumah sendiri by the way, dan dia tinggal sama anjingnya, Ray. Lucu banget sih, dia berdua sama Ray kan di rumahnya. Ya dia lagi di rumahnya berbaring, tiduran, leha-leha gitu, relaxing. Karena padatnya kegiatan dia dengan jadwal Our Days ini. Pas lagi tiduran, Lex itu bisa ngedenger suara. Jadi tidurnya tuh belum pulas guys, masih kayak merem aja. Lex bisa ngedenger suara TV, jadi pas dia lagi tiduran, ngedenger suara TV nih nyala. Padahal nggak ada orang yang nonton di situ kan, karena kan yang tinggal cuma dia sama anjingnya. Terus Lex juga ngerasa kayak ada sesuatu yang terang banget. Mungkin lampu ruang tamunya kali yang nyala. Kayak aktivitas di dalam ruang tamu lah guys, nonton TV. Tapi Lex lagi di dalam kamar, Lex kan gak nonton TV. Pas Lex bangun dan dia periksa, tiba-tiba sunyi. TV gak nyala sama sekali, gak ada kegiatan apapun. Akhirnya Lex balik lagi ke kamar, boboan. Tiba-tiba sensor apa ya, kayak TV mungkin ya, itu nyala lagi. Ternyata ruang tamu. Jadi maksudnya mungkin lampu ruang tamu ya yang nyala. Ini aku tangkap cerita dari Lex ya. Anjingnya juga sering menggonggong. Kalian tahu gak sih kalau binatang itu memang peka dengan hal-hal kayak gitu. Kucing, anjing tuh bisa guys ngelihat. Cuma anjing kan bereaksi, ngegonggong. Kalau kucing cuek. Pas di hari yang sama, waktu Lex ngedengar suara TV bunyi, itu juga sering banget anjingnya menggonggong. Sebenarnya hal-hal kayak gini tuh sering banget terjadi sama Lex. Kayak tiba-tiba suara inilah, atau lampu mati, lampu nyala. Lex tuh cenderung tertekan dan agak gelisah. Tapi dia nggak yakin itu apa.
Berarti Lex nih masih ada sisi logisnya guys. Dia mungkin kurang percaya hal tersebut, tapi dia ngalamin, jadi bingung dia. Pengalaman aku juga pernah TV mati sendiri, dan ya udah gitu aku nggak takut karena ya udahlah nggak apa-apa. So ya guys, itu cerita dari member Zodiac tentang horor. Kalau misalkan teman-teman punya cerita horor, komen di bawah sini. Thank you so much for watching. Follow my social media and see you on my next video. Bye bye.